apa itu Muhammadiyah? Nah, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak Muhammadiyah itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam yang terinspirasi dari surah Ali Imran ayat 104 itu. Ya, kemudian gerakan Islam yang ada di dalam Muhammadiyah itu diimplementasikan di dalam bentuk dakwah. Sehingga Muhammadiyah melakukan dakwah di dua bidang itu. Atau dakwah dalam bentuk al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, an-nahyu anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Dan di dalam memahami Islam dan juga di dalam berdakwah, maka Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan tajdid. Sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini yang jarang dibahas di kalangan warga Muhammadiyah. Atau ketika kita bicara Muhammadiyah itu hanya pada dua level tadi, yaitu menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan yang kedua menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Tetapi bagaimana kita menempatkan atau memposisikan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaruan, yang mana tajdid ini dalam Muhammadiyah memiliki dua makna. Yang pertama, purifikasi atau pemurnian, ini dilakukan dalam bidang akidah dan ibadah. Yang kedua yaitu modernisasi atau dinamisasi, ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks muamalah dunyawiyah, yang ini jarang menjadi perbincangan atau menjadi bahan diskusi di kalangan warga Muhammadiyah, dan sebagian warga Muhammadiyah belum begitu menghayati atau memposisikan bahwasanya kita di Jamiah Muhammadiyah itu kita memiliki semangat di dalam pemikiran keislaman, yaitu tajdid oriented atau spirit tajdid itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, berikutnya ketika kita bicara tentang tajdid, ya, sebenarnya tajdid itu sudah ada di dalam pemikiran Muhammadiyah sejak Muhammadiyah lahir, yaitu tahun 1912, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah melakukan tajdid di dalam bidang keagamaan, mulai pelurusan arah kiblat, kemudian juga Mbak Yai Ahmad Dahlan sudah menggunakan falak atau hisab. Kemudian 1925 Muhammadiyah sudah berani melakukan sholat id di lapangan. Kemudian 1927 itu Muhammadiyah membolehkan khutbah disampaikan dengan bahasa bumi putra. Artinya boleh disampaikan dengan bahasa tidak bahasa Arab. Sebagaimana yang ini kontras dengan pandangan mayoritas ulama klasik yang notabene-nya diikuti oleh penduduk Indonesia yang secara umum mengikuti mazhab Syafi'i, yang mana dalam rumusan kitab-kitab Syafi'i syarat sahnya khutbah itu harus antakuna bil lughah al-arabiyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, ini contoh-contoh tajdid yang bisa kita pahami di dalam kesejarahan Muhammadiyah. Tetapi ketika kita bicara tentang rumusan tajdid, ya sebenarnya rumusan tajdid itu baru dirumuskan oleh Muhammadiyah di Monas Tarjih Malang, ya, 1949. Ketika itu Muhammadiyah atau Majelis Tarjih membahas tentang tajdid di dalam Muhammadiyah. Sebenarnya tajdid yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu apa? Ya secara umum, ya, ketika kita bicara tentang tajdid, maka tajdid itu secara etimologi atau secara linguistikly artinya pembaruan. Artinya melakukan pembaruan itu baik dalam arti mengembalikan kemuliaan ajaran Islam karena terjadi pergeseran, atau bagaimana melakukan kontekstualisasi agama Islam ini sehingga Islam itu bisa merespon berbagai macam tantangan zaman di dunia modern. Nah, ketika itu di dalam Munas Tarjih Malang 1989 itu dirumuskan bahwasanya tajdid itu tadi memiliki dua makna.
Ini secara istilah atau secara terminologi. Artinya yang pertama pemurnian. Pemurnian ini Muhammadiyah mencoba ingin mengembalikan pemurnian ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian ditafsirkan maksud sunnah sahihah ini dalam pandangan Muhammadiyah ayat As-Sunnah Al-Maqbulah, maksudnya sunnah yang bisa dijadikan argumentasi atau bisa dijadikan hujah di dalam merumuskan sebuah norma hukum. Nah, tajdid dalam arti pemurnian ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Tetapi yang kedua, tajdid tidak harus dipahami sebagai pemurnian atau tajrid. Tapi tajdid itu juga dinamisasi. Artinya Muhammadiyah berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Bagaimana merespon modernitas? Ini harus direspon bahwasanya Islam tidak anti modernitas, tetapi Islam bisa berkembang dan bisa mengadopsi modernitas selama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga di sini tajdid yang kedua itu sifatnya dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zaman, dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam muamalat duniawiyah. Dan ketika itu ya dirumuskan bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tajdid, bagaimana Muhammadiyah ini memanfaatkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam konteks kita beragama dan juga hidup di dunia modern ini, ya termasuk sebagai bukti bahwasanya Muhammadiyah tidak anti ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan hisab itu, yang mana Muhammadiyah bergeser yang dulu dari ru'yah menjadi hisab, yang artinya ketika menggunakan hisab itu Muhammadiyah memandang bahwasanya dalam penentuan atau kriteria awal bulan baru itu mulai bisa mengalami perubahan. Dan artinya ketika Muhammadiyah menggunakan tadi hisab itu menunjukkan modernitas Muhammadiyah, bahwasanya ilmu pengetahuan juga selaras dengan agama. Tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan agama.